Baik, kemarin kita sudah buat bagaimana cara membuat Gmail dan akun TikTok baru. Sekarang kita mau buat si akun TikTok baru ini bisa digunakan dengan optimal. Pertama, kita atur dulu bionya ya. Ini bio. Teman-teman bisa lihat ya. Bio itu yang sharing pengalaman mendampingi follower yang diabetes, konsultasi WA, sekian. Atau klik link di bawah. Nah, kita mau buat linknya nih, Jadi pertama-tama kita rubah dulu akun kita itu jadi akun bisnis. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke pojok kanan atas garis 3, kemudian ke pengaturan dan privasi, kemudian akun. Nah, di sini ada alihkan ke akun bisnis. Nah, kita berikutnya pilih kesehatan dan kebugaran. Berikutnya, ini lewati aja. Nah, ini klik yang kunjungi Business Suite ya. Jangan daftar sekarang ya, tapi yang kunjungi Business Suite. Nah, ini sudah jadi. Nah, akun bisnis ini kalau kita belum 1000 follower dalam waktu 30 hari itu akan dicopot secara otomatis. Jadi pastikan kalau sudah daftar akun bisnis dalam waktu 1 bulan ke depan ini kita kejar adalah 1000 follower ya, 1000 follower. Nah, kenapa harus akun bisnis? Karena hanya akun bisnis yang bisa tautkan link. Sudah dirubah jadi akun bisnis, ini sudah jadi. Tinggal kita ke edit ini ya, klik edit. Di sini ada tautan, tulisan tautan ini. Nah, kita klik tautan. Nah, kita tambahkan di yang situs web diklik. Nah, di sini masukin link WA kita. Anda boleh pakai Marsha, boleh pakai link ID, atau boleh pakai wa.me. Nah, saya pakai wa.me aja ya, biar tidak ada aplikasi tambahan. Rumusnya https://2 garis miring wa.me ini sambung semua ya, wa.me garis miring nomor kita. Ini masukkan nomor kita, kodenya adalah 0-nya ganti kode negara 62, nomor saya 0856 sekian ya, 08 berarti 62856 43748856. Jadi misalnya nomor Anda 085 sekian, 0812 sekian, berarti tulisnya 628 sekian, 628 sekian gitu. Jadi 62 itu kode negara. Kita simpan. Nah, ini sudah jadi. Kita kembali. Nah, tujuannya si link ini orang cukup klik linknya langsung menuju ke nomor kita tanpa mereka nge-save dulu gitu ya. Tapi nanti tujuannya supaya dia nge-save nomor kita dan kita bisa saling melihat story untuk follow up. Nah, teman-teman nanti arahkan untuk mereka nge-save nomor kita gitu ya. Ini ya, saya kasih contoh. Misalnya ada konsumen langsung klik di sini. Ini langsung terhubung ke WA kita ya. Seperti ini contohnya. Oke, ini sudah ya. Nah, sekarang kita mau buat video. Nah, cara buat video di TikTok, Anda tekan plus, tanda plus yang tengah-tengah ini. Kemudian Anda bisa langsung buat video di sini ya. Anda pilih yang 10 menit. Habis itu kalau mau pakai filter silahkan pilih filternya ya. Yang ini ada filter. Tinggal pilih aja filternya ya. Cara membuat video storytelling. Pertama, ketika kita mau membuat video, yang perlu kita siapkan, kalau saya pribadi adalah mikrofon. Karena ini yang menjadi pendengaran pertama ketika orang scroll gitu, kita mau nyebutkan hooknya terdengar dengan jelas. Hook itu pembuka kalimat yang membuat orang stay di dalam video kita. Itu kalau saya pribadi. Kedua adalah tripod. Kalau Anda punya rezeki, ini cari aja yang murah-murah, mikrofon ada yang
30.000, ada yang 50.000. Yang penting dia bisa membantu suara Anda terdengar lebih jelas. Yang kedua adalah tripod. Tripod ada juga yang murah-murah 40.000, 50.000. Dua hal itu saja. Kalau lighting, saya di awal itu pakai cahaya matahari. Ini kita hadap jendela aja. Yang penting ada cahaya. Atau kalau Anda ada lampu belajar, ya pakai lampu belajar. Yang penting wajah Anda terlihat jelas. Tujuan storytelling ini, kita mau menceritakan, pertama adalah masalah, kemudian yang kedua adalah solusinya apa, kemudian hasilnya apa. Kalau saya memang kebetulan niche-nya adalah diabetes. Saya menceritakan kesaksian orang yang sudah membaik atau sembuh dari diabetes, konsumsi produk TIENS ini. Masalah, solusi, hasil. 3 poin itu yang penting tersampaikan. Masalahnya apa? Kebiasaan-kebiasaan buruknya yang membuat dia jadi diabetes. Yang kedua, solusinya apa? Solusinya awalnya si rekan kerja saya ini pakai herbal-herbal yang di kampung, yang rebus-rebusan, yang biasanya sering dipakai di kampung-kampung. Gula darahnya turun, tapi kemudian naik lagi. Kemudian beliau cari alternatif lagi, ketemulah sama herbal TIENS ini. Nah, cuman kita tidak sebut herbal TIENS, kita sebutnya, kalau saya vitamin Cina, Anda boleh sebut herbal Tiongkok, TCM, tradisional medicine, atau apapun itu. Yang penting tidak menyebutkan produk langsung. Tujuannya adalah menghindari perang harga dan menghindari orang itu nyari di tempat lain, tidak beli ke Anda. Karena Anda tidak mau kalau misalnya kan, Anda sudah buat video capek-capek tapi orang belinya di yang lain gitu ya. Jadi pengennya dia belinya ke kita, makanya kita pakai nama samaran. Dan ini juga untuk personal branding kita. Masalah tadi udah, kebiasaan buruknya sehingga beliau kena diabetes. Solusinya tadi ketemu sama herbal ini, itu solusinya. Hasilnya apa? Hasilnya beliau hari ini sudah tidak konsumsi obat, tidak dibantu insulin juga, dan gula darahnya udah normal. Itu saja storytelling yang akan kita buat. Kalau saya pribadi itu pakai skrip awalnya nih. Nah, karena saya tidak hafal, daya ingat saya lemah, jadi saya ketik, saya tulis, dan skrip ini saya pakai berulang-ulang. Jadi cerita tadi saya bagi jadi 5. Kebiasaan apa yang dia lakukan di awal. Yang kedua, kejadian detail waktu beliau kena diabetes itu di mana dan bagaimana. Yang ketiga, solusi apa yang beliau cari sebelum beliau konsumsi produk TIENS, sebelum ketemu sama vitamin Cina ini. Yang keempat, nah, kejadian waktu beliau ketemu dengan herbal Cina atau vitamin Cina atau herbal TIENS ini. Dan yang kelima, hasilnya, kondisinya setelah konsumsi herbal Cina. Itu yang saya ceritakan. Jadilah skrip standar ini. Dan ini saya ceritakan berulang-ulang. Yang saya rubah cuman hook-nya dan CTA-nya. Nah, CTA pun kadang-kadang masih sama. CTA itu call to action di belakang video. Nanti saya contohkan ya. Oke. Nah, sekarang ini skrip standarnya. Tipsnya ya, kalau misalnya Anda mau buat video, Anda boleh pause. Jadi Anda hafalin satu ini, kemudian cerita, kemudian Anda pause lagi. Hafalin lagi, paragraf kedua, cerita, pause lagi gitu ya. Nanti lama-lama kalau kita sudah buat 10, 20, 30 video, kita udah nggak butuh skrip ini. Jadi skrip ini saya pakai biasanya untuk membantu tim dalam menghafal cerita gitu. Nah, itu ya contoh misalnya kalau Anda niche-nya diabetes, Anda tonton video-video dari para pengundang Anda atau orang yang sudah bercerita tentang diabetes, Anda ikutin aja caranya. Nah, nanti lebih detailnya Anda hubungi para sponsor Anda atau para pengundang Anda. Dan saya juga bisa pakai di sini, ada kumpulan kesaksian produk ini di One Vision ya. Ini kesaksian-kesaksian orang yang sudah ada masalah kesehatan macam-macam. Ini juga bisa kita ceritakan. Jadi kurang lebih konsepnya sama. Kita bisa menceritakan kondisi kita secara pribadi kalau memang kita sudah konsumsi produk. Jadi kita cerita tuh apa adanya, real, tidak ditambah-tambahin. Bisa cerita tentang kesaksian pribadi kita. Rumusnya tadi, masalah, solusi, hasil. Atau kita bisa ceritakan orang lain, kesaksian dari orang lain yang sudah konsumsi produk ini. Kuncinya adalah jujur, tidak ditambah-tambahin. Jadi kita ceritakan apa adanya, cuma rumusnya tadi, masalah, solusi, hasil. Atau yang ketiga, Anda bisa ceritakan kesaksian dari konsumen Anda yang sudah pernah konsumsi herbal Tiongkok atau vitamin Cina atau produk TIENS ini dengan rumus yang sama ya. Ini saya contohkan bagaimana
saya menceritakan masalah solusi hasil. Udah ada tripod, Anda sudah atur, Anda kalau mau pakai filter, pencahayaannya bagus, pastikan mikrofonnya tersambung, ya. Kalau belum ada mikrofon, nggak apa-apa, nggak pakai mikrofon dulu, ya. Tapi kalau sudah ada rezeki, Anda pakai mikrofon, karena akan beda hasilnya, ya. Ini contoh tidak pakai mikrofon, dan ini contoh pakai mikrofon. Kira-kira Anda lebih enak dengar orang ngobrol pakai mikrofon atau tidak? Ya, itu ya perbedaannya. Oke, kita mulai. Saya akan buat video 2 menit singkat, ya. Pertama, tadi masalah. Kita buka dengan hook. Anda masih hobi nggak makan nasi putih ditemani sama es teh manis? Kalau iya, inilah kebiasaan yang dilakukan sama sahabat saya yang gula darahnya sempat nyentuh di hampir angka 800. Beliau diopnam di rumah sakit karena pada saat kejadian beliau itu bangun dari tidur di kosannya itu nggak bisa bangun, berputar-putar vertigo, dan minum air putih pun muntah, makan apapun itu muntah. Jadi dibawa ke rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit, dirawat selama 10 hari, diinfus kiri dan kanan. Semenjak beliau dirawat di rumah sakit selama 10 hari itu, berat badan beliau turun dari 97 ke 67. Matanya jadi buram, kakinya jadi kebas kesemutan, dan di ginjal ada batu ginjal. Kemudian matanya jadi silinder 2. Keluar dari rumah sakit, beliau cari alternatif lain untuk bagaimana dia bisa membaik dari diabetes. Beliau coba herbal rebus-rebusan yang di kampung direkomendasi keluarganya. Gula darahnya turun tapi kemudian naik lagi. Sampai akhirnya beliau ketemu dengan vitamin Cina. Beliau coba konsumsi vitamin Cina ini 3 bulan. Alhamdulillah sekarang matanya yang tadinya buram, sekarang sudah terang. BB-nya yang tadinya turun, sekarang sudah ideal di 72 kilo. Sudah ada tenaga. Dan alhamdulillah lagi batu ginjal yang tadinya ada 2, kecil-kecil, sekarang sudah bersih juga. Dan beliau hari ini sudah tidak konsumsi obat maupun tidak disuntik insulin. Beliau hanya pola hidup sehat saja, pakai vitamin Cina. Sekarang beliau sudah pulih kesehatannya. Nah, kalau teman-teman hari ini masih mengalami gejala diabetes, saya doakan semoga segera membaik, ya. Jangan lupa follow akun saya supaya saya bisa balas DM Anda, balas komentar Anda, ya. Taruh juga di kolom komen apa keluhan Anda tentang diabetes. Itu ya. Itu cara buat video udah selesai. Tadi masalah ada, solusi, kemudian hasilnya tadi kan sudah ada, ya. Dan ada CTA tadi. CTA itu call to action, ngajak orang untuk follow dan komen. Kalau saya seperti itu aja. Sudah jadi, Anda tinggal edit videonya.